Karena Kalau di penjara, di kalau penjara gimana? kalau sampai rumah majikan teror oleh rentenir, didatangi orang, kira-kira majikanmu marah nggak? Kira-kira kamu dilaporin polisi nggak, sayang? Ya pastinya loh, Miss. Orang bikin kesalahan aja sedikit udah kena marah, Miss. Lah kenapa kamu berani pakai alamat majikan? Utang 5 bank, Dok. Kamu hidup gaya-gayaan buat keluargamu, bagi buat keluargamu. Emangnya keluargamu tahu suatu saat kamu akan dipenjara? Resikonya apa kalau utang bank sampai 5? Tiba-tiba 5 bank itu datang ke rumahmu semuanya. Bisa dipenjara. Lah ini majikan yang akan benci sama pekerja migran dari Indonesia ya kayak gini loh, Dok. Saya nggak tahu nih, kalian punya utang kan pelan-pelan dibayar. Kan kamu sudah bekerja. Emangnya ibumu narjet? Sekarang gini loh, Dok. Berapa? 10 juta. 10 juta dibagi uangmu itu loh, 1 bulan keluargamu ngabisin 32 juta loh per bulannya loh. Per bulannya keluargamu itu menghabisi uang 32 juta loh. Paham nggak, Dok? Iya, Miss, paham. Buat apa? Buat gaya hidup seperti apa, sayang? Bukan buat kayak hidup, Miss. Karena memang sebelum aku kesini juga utang pribadi aku sama Ngerti? suami juga udah banyak, Miss. Utang buat apa, sayang? Tapi nggak segitunya kali. Ngerti nggak maksud saya? Pelan-pelan kan dibayar. Sekarang kamu melunasi utang yang di Indonesia sudah lunas kan? Sudah. Belum, Miss. Terus, seandainya di sini majikanmu memenjarakan kamu, terus gimana? Aku juga kan kemarin tanya sama suami aku kan minta, kalau misal aku minta tolong untuk dicariin duit, ternyata kan nggak dapet karena memang di Indonesia nggak bisa gitu loh, nggak ada yang mau nolongin. Makanya aku nekat ngambil kayak gini tuh karena di saat aku butuh nggak ada yang nolongin. Oke, saat kamu butuh nggak ada yang nolongi, saya tanya nih. Sekarang majikanmu tahu kamu punya utang 5 bank dan kamu dilaporin polisi. Siapa yang akan nolongin kamu, Dok? Nggak ada, Mas. Karena otak saya nggak nyantol, Dok. Kamu punya utang 5 bank. Saya nggak nyantol otak saya. Bener, saya nggak tahu harus ngomong apa. Besok Sabtu aku main ke kantor boleh nggak, Miss? Boleh, sayang. Tapi saya jujur nggak ada solusinya buat kamu loh. Karena sekali lagi, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu kabur pun belum tentu polisi nggak nangkep kamu loh, sayang. Kalau misalkan aku benar-benar di penjara itu gimana, Miss? Berarti dipulangin atau gimana, Miss? Ya nggak tahu, sayang. Peraturannya Hongkong nggak seperti yang kamu pikir. Enak aja kamu sudah punya utang segitu banyak, kamu dipulangin. Hah? Padahal Miss Yuni wanti-wanti loh, sayang. Masalah. Tapi sekarang udah, gini, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Coba kondisikan dengan keluargamu dan minta maaf sama majikan. Bulan ini kamu pasti nggak bisa bayar kan? Bener nggak, sayang? Iya. Ya lebih baik jujur sama majikan. Terus kalau misalnya majikan minta aku gimana, Miss? Ya mau gimana kamu? Ya pulang Indonesia dong. Terus kalau misalkan intermit pulang Indonesia nggak bisa kerja lagi gitu, Miss? Dok, kan resiko, Dok. Kamu sudah punya utang segitu banyak. Tapi nggak balik ke PT kan, Miss? Loh ya, emangnya kamu nggak lewat PT bisa terbang sendiri? Jadi aku balik lagi ke PT gitu. Iya dong, kan semua harus ada aturannya, saya. Kirain udah lunas potongan itu udah, Miss. Loh, lunas potongan kenapa kamu utang, kan? Ya aku berani, Miss, karena udah lunas potongan, Miss. Kamu berani ngutang karena selesai potongan? Iya. Oke, saat kamu dipecat dari majikan, kamu siap dengan risikonya di interminit. Dan harus masuk PT lagi dan potongan lagi. Tapi nggak harus PT yang kemarin kan, Miss? Iya, saya nggak tahu, Dok. PT yang lainnya terserah kamu, nggak ada masalah. Tapi kira-kira nih ada PT yang mau kamu nggak dengan utang kamu segitu banyak? Aku nggak tahu. Miss Yuni, dol, Dok, pikiran aku gak teko. Otak saya nggak nyampe, sayang. Otak saya nggak nyampe karena kamu punya utang segitu banyak. Otak saya nggak nyampe deh.
Bener nggak nyampe? Pikiran saya nggak nyampe. Aku tuh niatnya tuh tadi kalau misalkan ini lancar gitu ya Miss, kayaknya tuh salah satu yang bank gede itu aku renew lagi terus mau tutup semua, tapi kan emang saat ini aja aku bingung mau setorinya kemana gitu loh. Soalnya aku nggak punya pembayaran lagi buat setoran. Bener dok, saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Kamu yang mau tidak mau harus melunasi satu persatu. Khususnya paspormu dulu kamu tebus. Iya Miss, aku juga pengennya gitu, cuman nggak ada yang nggak bisa, aku juga nggak tahu gimana jalan keluarnya Miss. Udah lah iya, kamu gajian ambil paspormu dulu dong. Seandainya kamu dipecat dari majikan, setidaknya kamu punya paspor. Terus Ya terus dibayar sayang. maksudnya kalau misalkan aku udah nembus paspor aku nih Miss, terus aku cerita jujur sama majikan, terus majikan intermediate aku gimana Miss? Ya pulangin dong, mau gimana kan? Tapi aku tetap nanggung hutangnya kan Miss. Lah emangnya kalau dipecat kamu hutangmu lunas? Aku nggak paham Miss kalau kayak gini. Ya kamu tetap dikejar sama Indonesia dong. Kamu akan didatangi oleh debt collector nyampe di Indonesia sana. Kamu tetap dicari. Emangnya kalau kamu dipecat dari rumah majikan, kamu nggak akan dicari sama bank? Enggak Miss, pikir aku tuh kalau emang aku bermasalah karena utang ini, aku bisa bisa ya oke lah kalau memang di intermediate pulang Indo, tapi aku masih bisa kerja lagi gitu loh. Nggak tahu sayang. Kalau majikan nggak nulis jelek tentang rekod kamu yang jelek ini, ya mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau sampai majikan nuliskan bankmu persatu-persatu, kira-kira ada majikan yang mau kamu lagi nggak? Hmm? Nggak tahu ya. Ya saya lebih nggak tahu mbak. Otak saya dol mbak. Saya nggak berani ngasih solusi apapun. Nggak kuat saya. Otak di sini nggak kuat saya. Coba deh kondisikan sama suamimu. Nggak bisa saya ini mikirnya sampai 5 bank berani kamu. Berani banget kamu. Bener kamu berani banget. Saya nggak bisa ngomong apa sayang. Iya Miss. Bener, Miss Yuni nggak ada solusi buat orang yang utang bank. Solusinya harus dibayar. Tapi kalau menurut Miss Yuni, apa yang kamu lakukan pertama kali adalah ambil paspormu dulu. Ambil paspormu dulu, pulang ke Indonesia, proses lagi, dan dibayar utangnya pelan-pelan. Dan ingat, itu pasti ada bunganya. Bunganya semakin besar dan semakin besar. Ya udah Miss, makasih ya Miss. Tapi nanti kalau Sabtu aku boleh main kan Miss? Boleh kamu datang sore ya sayang? Boleh datang. Jam berapa Miss? Ya nggak apa-apa jam 2. Ya udah Miss, makasih ya Miss. Makasih sayang, bye-bye. Saya nggak tahu mbak, drop pikiran saya, otak saya nggak notut. Karena, hai, karena utang 160 juta dalam jangka waktu 5 bulan, dan saya nggak tahu, saya nggak ngerti ini apa yang terjadi. Kok bisa-bisanya seperti itu? Apa yang terjadi? Bagaimana? Kenapa? Otak saya nggak notut mbak, jadi saya minta maaf, itu aja dari saya. Lebih semangat lagi teman-teman, tapi bukan semangat untuk utang bank ya. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Ngelundas gue kayak gini.